Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pertemuan dengan pendeta Buhairah. Seiring bertambahnya usia Muhammad, sifat-sifat kenabiannya mulai tampak. Oleh karena itu, masyarakat Mekah memberikannya gelar Al-Amin, yang berarti amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Kehadirannya sebagai penerus dari Nabi Isa alaihi salam telah terdengar di kalangan para ahli kitab dan orang-orang Yahudi, bahkan sampai ada yang berniat untuk menghabisi nyawa Muhammad. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad berhasil lolos dari incaran orang-orang Yahudi melalui perantara pendeta Buhairah. Abu Thalib merasa bersyukur diberikan amanah merawat Muhammad. Beliau sangat menyayangi Muhammad melebihi anaknya sendiri. Begitu juga dengan Muhammad yang merasa dirinya aman dalam penjagaan Abu Thalib. Wahai Muhammad, engkau benar-benar anak muda yang sempurna. Hatimu bersih karena tidak suka bermaksiat seperti teman-teman seumuranmu. Semoga firasatku ini benar, kelak engkau akan menjadi orang besar. Mekah sedang dilanda paceklik panjang. Kehidupan terasa semakin sulit. Orang-orang mulai mengeluh karena keterbatasan air dan bahan makanan. Mereka pun mengadu kepada Abu Thalib selaku pemimpin kaum Quraisy setelah meninggalnya Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, lihatlah daerah sekitar kita ini. Tanahnya kering dan tandus. Panen diramalkan akan gagal jikalau hujan tak kunjung turun. Padahal hanya ini yang kami andalkan untuk hidup sehari-hari. Kami mohon engkau berdoa kepada Tuhan agar menurunkan hujan. Aku dapat merasakan kesedihanmu, wahai saudaraku. Sekarang marilah kita terus berdoa tanpa henti kepada Tuhan pemilik alam semesta. Tiba-tiba Abu Thalib teringat kepada keponakan kesayangannya. Beliau berpikir jika mengajak Muhammad, maka doa penduduk Mekah akan dikabulkan. Karena Muhammad adalah orang yang paling bersih hatinya dan jauh dari dosa. Wahai Muhammad, ikutlah dengan paman. Kita akan meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan agar tanah-tanah kembali subur. Baik, Paman. Abu Thalib menempelkan punggung tangan Muhammad ke dinding Ka'bah seraya berdoa. Tak berselang lama, tiba-tiba mendung datang dari berbagai penjuru langit dan hujan turun dengan derasnya. Hujan! 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 Hore! Terima kasih ya Allah, Engkau telah menurunkan hujan yang penuh berkah kepada kami. Ketika musim panas datang di tahun 582 Masehi, Abu Thalib berencana untuk melakukan perjalanan dagang ke Syam. Muhammad yang mengetahui rencana pamannya itu memaksa untuk turut serta, padahal usianya masih 12 tahun. Wahai Paman, bolehkah aku ikut berdagang denganmu? Tidak untuk saat ini ya nak. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan melelahkan untuk anak seusiamu. Jika Paman pergi, aku akan sendirian di sini. Lalu kepada siapa aku berlindung jika sesuatu terjadi kepadaku? Insya Allah, aku mampu melewati perjalanan yang panjang. Aku boleh ikut ya, Paman? Mendengar alasan Muhammad membuat Abu Thalib berpikir. Beliau kemudian berbalik badan dan mengiyakan permintaannya. Baiklah, engkau boleh ikut bersama kami. Senang kan? Hehehe, terima kasih Paman. Tibalah saat yang dinantikan Muhammad, yaitu perjalanan dagang pertamanya menuju Syam bersama kafilah Abu Thalib. Jalur yang mereka lewati adalah jalan kafilah barat, yaitu menyusuri Laut Merah, Madian, Wadi Al-Qura, Hijr, dan kota Busra. Bagi para kafilah dagang, Busra merupakan pusat perdagangan yang ramai sebelum tiba di Syam. Di daerah ini pula, ada seorang pendeta yang terkenal bernama Buhairah. Kafilah Abu Thalib memutuskan untuk beristirahat sejenak tak jauh dari rumah ibadah milik Buhairah. Sementara itu di kediaman Buhairah. Aneh sekali, awan itu terus mengikuti kafilah dagang itu. Seakan-akan menjaga mereka agar tidak kepanasan. Tapi siapa yang harus dijaga? Aku harus mengundang mereka untuk memenuhi rasa penasaranku. Wahai pelayan, aku perintahkan kalian untuk membuat makanan yang lezat dalam porsi besar.
kita akan kedatangan tamu-tamu istimewa. Baik, Tuan. Biasanya Buhairah tidak tertarik dengan kafilah dagang yang lewat. Namun kali ini ada yang berbeda. Selamat datang di Busro, wahai kafilah dagang yang sedang istirahat. Tanpa mengurangi rasa hormatku, aku ingin mengundang kalian semua untuk makan bersama di rumahku. Tentunya, aku telah menyiapkan banyak hidangan untuk mengisi kekosongan perut kalian. Wah, sungguh mulia niatmu wahai Rohib. Padahal sebelum ini kami sering lewat rumah ibadahmu. Namun perlakuanmu kali ini sungguh ramah. Apa hari ini istimewa bagimu? Ya, dan kalian semua adalah tamu istimewaku. Ayo, mari masuk ke dalam. Semua orang kecuali Muhammad masuk ke dalam rumah Buhairah. Hal itu dikarenakan tugasnya menjaga perbekalan kafilah. Setelah mengamati para tamunya, Buhairah merasakan ada kejanggalan. Wahai saudaraku, semua makanan ini sungguh lezat. Semoga kalian menyukainya. Namun, apakah semuanya telah hadir di sini? Engkau tenang saja, Buhairah. Perut kami cocok dengan jenis makanan apapun, asalkan halal. Untuk keamanan perbekalan, kami ada satu anak laki-laki menjaga di luar. Para kafilah itu saling berbisik-bisik. Mereka mulai membicarakan Muhammad. Kasihan sekali anak muda itu. Ajaklah kemari menikmati hidangan istimewaku. Tenang saja, aku akan perintahkan pelayanku untuk menjaga perbekalan kalian. Baiklah, aku akan memanggilnya. Buhairah memperhatikan Muhammad dengan seksama dari ujung kaki hingga kepala. Setelah selesai makan, barulah kemudian Buhairah mengajak Muhammad berbincang. Wahai anak muda, kemarilah, aku ingin berbincang denganmu. Apa yang hendak Tuan tanyakan kepadaku? Insya Allah, aku akan menjawabnya. Tanpa sedikit pun menyia-nyiakan kesempatan, Buhairah menanyakan banyak hal kepada Muhammad, seperti postur tubuh sampai posisi tidurnya. Setelah melihat tanda kenabian di punggung Muhammad, Buhairah menghampiri Abu Thalib. Apakah Muhammad itu anakmu? Iya, dia anakku. Engkau berbohong. Dia tidak pantas memiliki ayah yang masih hidup. Iya, kau benar. Maksudku, dia anak saudaraku yang aku rawat seperti anakku sendiri. Adikku dan istrinya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Ketahuilah, keponakanmu itu adalah nabi terakhir penerus Isa alaihissalam. Ialah utusan Allah bagi penduduk bumi. Hah? Dari mana engkau mengetahui hal itu? Wahai Buhairah, tunjukkan padaku buktinya. Kemudian Buhairah menjelaskan tentang pengetahuan yang dimilikinya. Sebenarnya, sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak akan sujud, melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari tanda nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapatinya di dalam kitab kami. Mendengar apa yang disampaikan oleh Buhairah, raut wajah Abu Thalib mendadak berubah dari bahagia menjadi cemas. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Saran dariku, kembalilah ke negeri asalmu. Di sini tidak aman, terlebih lagi Syam. Aku khawatir orang-orang Yahudi yang telah mendengar berita ini sedang mengincar keponakanmu itu. Segera saja Abu Thalib menyuruh beberapa pemuda yang ikut bersama rombongannya untuk menemani Muhammad kembali ke Mekah. Benar saja, selang beberapa waktu setelah Muhammad pulang, datanglah 3 orang Yahudi bernama Zurair, Daris, dan Tamam. Mereka menanyakan tentang anak muda dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Muhammad. Aku tidak mengerti apa maksud pembicaraan kalian. Tidak ada anak muda yang singgah kemari. Hanya sekelompok kafilah dagang yang terdiri dari para laki-laki dewasa. Sudahlah Buhairah, jujur saja kepada kami. Engkau pasti juga telah mengetahui tentang kedatangan anak muda utusan Tuhan itu, bukan? Wahai saudaraku, anak muda itu bukan orang sembarangan. Ada Tuhan Allah yang menjaganya. Dengarkan aku baik-baik. Kalian tidak akan menang melawannya jika memang tujuan kalian untuk menghabisinya. Sudahlah, pendam niat buruk itu dalam-dalam. Untuk apa kita melukai tangan kita yang suci ini demi sesuatu yang buruk, saudaraku? Setelah mendengarkan penjelasan Buhairah, para ahli kitab itu membatalkan niat untuk mencari dan membunuh Muhammad. Di kota Mekah,
Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang nyaris sempurna, paling terhormat dari segi nasab, paling mulia akhlaknya, paling baik tutur katanya, paling jauh dari keburukan pergaulan orang-orang Mekah, sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan padanya segala hal-hal baik. Demikianlah akhir kisah pertemuan Muhammad dengan pendeta Buhairah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada Muhammad dari kejahiliahan penduduk Mekah dan orang-orang Yahudi, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Hal ini sesuai dengan janjinya sebagai Tuhan Maha melindungi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab.